Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Abdi Kurnia Johan dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, berkat taufik dan rahmat-Nya kita bisa hadir dan bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pengajian Majelis Thalibul Ilmi 385 akan diisi kembali oleh guru kita, guru tetap kita, guru mulia kita, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Abdi Kurnia Johan SHMA. Beliau adalah seorang pengajar dan pengasuh pondok pesantren dan juga sebagai dosen di Universitas Indonesia serta seorang dai dan intelektual muslim yang sudah berkiprah di dalam negeri dan luar negeri. Adapun tema pada hari ini adalah masa tua yang bermanfaat. Masa tua dalam umat muslim adalah sangat jelas sekali bahwa umat muslim kita ini adalah episode kita untuk di akhirat nanti. Bagaimana kita sebagai orang muslim yang menjadi orang taat dan kesempatan terakhir sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Masa yang terindah di hari tua ini dan mungkin juga tidak bisa kembali lagi kepada ke hal yang mudah. Dan juga kita episode berikutnya adalah kematian. Jika baik masa tua kita, insya Allah akan baik pula masa depan di akhirat nanti. Dan apabila kita juga buruk di dunia, akan buruklah kita nanti. Nah, bagaimana kajian ilmu yang akan diberikan oleh Al-Ustadz Haji Abdi Kurnia Johan, kami persilahkan kepada Pak Ustadz dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma assalatu wassalamu ala ahsanil kainat wa ajwadil mawjudat sayyidina wa maulana Muhammad alladzi bidzikrihi tuftahu abwabul khairat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar alumni SMA 3 angkatan 85, terutama Ibu Aminur Mansyah yang telah dengan sukarela menyediakan tempat bagi kita untuk mengadakan amal soleh. Mudah-mudahan rumah ini Allah tambahkan keberkahan, Allah jadikan sebagai kediaman yang nanti ketika ditanya di akhirat, maka kediaman ini menjadi salah satu saksi tersebarnya amal soleh. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bertatap muka, bermujalasah, mulazamah, mujamalah, dan juga saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai perkumpulan yang dicurahkan rahmat, dan berpisahnya kita dari tempat ini sebagai perpisahan yang selamat dari berbagai macam fitnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bicara tentang masa tua, bagaimana Al-Quran berbicara tentang masa tua, kita bisa lihat di dalam Quran surat 30, di dalam surat Rum ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan
thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Kalau diterjemahkan, Allahul ladzi khalaqa, Allah yang menciptakan kalian. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari keadaan yang lemah. Kita lahir dalam keadaan lemah. Manusia itu sebelum dia bersentuhan dengan udara, maka tulang-tulang yang ada di tubuh manusia tidak mengalami pengerasan. Kulit manusia begitu lembek ketika masih berada di dalam perut orang tua kita. Lalu begitu keluar kita dari perut ibu kita, sebagaimana yang Allah katakan juga di dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Jadi bukan dokter yang mengeluarkan kita. Karena kalau dokter itu cuma bisa, ayo bu, ngeden bu, tahan bu, gitu. Lagi bu, sedikit lagi, kan begitu. Saya tahu karena saya pernah mendampingi istri saya ketika melahirkan. Jadi yang mampu dilakukan dokter ya sebatas itu. Kalau memang tidak keluar, maka dikeluarkan lewat jendela, lewat perut. Jadi Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Ketika kita dikeluarkan itu kita tidak tahu apa-apa. Nah demikian dikatakan di dalam Quran surat 30 di ayat yang baru dibaca, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang sangat lemah. Lalu kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan kita dari keadaan yang lemah itu menjadi keadaan yang kuat. Maka penting bagi kita untuk banyak berpasrah kepada Allah dalam hal membesarkan dan membimbing anak, karena bagaimanapun ada kuasa Allah di situ. Jadi anak itu kita besarkan bukan semata-mata kita berikan makanan yang bergizi dan mengandung banyak vitamin, tetapi anak juga membutuhkan energi ruhani dari orang tuanya. Sehingga para ulama mengatakan sirrul aba dhaharu fil abna, bahwa rahasia hati atau cita sholat, itu cermin kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nasihat itu dengan banyak cara, diantaranya melalui perilaku anak. Saya punya guru almarhum, meninggal tahun 2019, dimakamkan di Ma'la Mekah. Mungkin untuk pada zaman ini satu-satunya orang Indonesia yang dimakamkan di Ma'la itu guru saya, namanya Kiai Maimun Zubair. Makam Ma'la ini makam elit, Bu. Tidak semua orang Mekah itu dimakamkan di Ma'la. Kenapa dikatakan makam elit? Karena Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat itu saya, kata Nabi. Lalu setelah saya dibangkitkan, saya membangunkan dua sahabat saya, Abu Bakar dengan Umar. Ini luar biasa, kalau dibangunkan oleh Nabi berarti dia yang pertama kali mendapatkan syafaat dari Nabi. Nabi kemudian mengatakan, lalu saya berjalan menuju Baqi yang ada di sebelah selatan Masjid Nabawi itu, di bagian atas, untuk membangunkan semua jenazah yang dikubur di situ.
Kemudian kata Rasulullah, lalu saya berjalan ke Ma'la dan saya bangunkan semua orang yang ada di Ma'la. Itu nggak disebut TPU Menteng Pulo, Pak Haji Itang. Iya kan, nggak disebut TPU Jeruk Purut, apalagi San Diego yang di Kerawang itu nggak disebut gitu. Yang disebut cuma dua, TPU Baki dan TPU Ma'la. Maka saya katakan itu pemakaman elit. Kenapa? Matinya nanti dibangunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian Allah membangunkan semua jenazah dari semua makam yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang dimakamkan di Ma'la, ini orang hebat. Karena yang dimakamkan di Ma'la itu bukan raja, bukan pejabat, orang soleh. Para ulama besar dimakamkan di Ma'la. Istri Rasulullah Khadijah makamnya di Ma'la. Anak Rasulullah yang bernama Al-Qasim dari Khadijah makamnya di Ma'la. Anaknya Abu Bakar namanya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq makamnya di Ma'la. Lalu Zubair bin Awam ini iparnya Abu Bakar, makamnya juga di Ma'la. Abdullah bin Zubair, keponakannya Abu Bakar Siddiq, makamnya di Ma'la. Jadi dari mulai bagian atas sampai ke bawah itu orang hebat semua. Kiai Maimun Zubair makamnya ada di tengah-tengah makam orang hebat. Dan itu luar biasa. Beliau request minta dimakamkan di situ. Kepada siapa? Minta kepada Allah. Jadi beliau itu, saya ketemu beliau di usia beliau 90 tahun. Tahun 2018. 1 tahun sebelum wafat. Ketika mau berpisah, saya bilang begini, Kiai, semoga Kiai panjang umur. Kata beliau, jangan didoain panjang umur lagi. Temanku udah banyak yang mati. Saya udah sendirian, teman saya udah nggak ada. Saya cuma minta didoain husnul khotimah, ya Allah. Minta didoakan husnul khotimah. Padahal beliau itu tidak pernah lepas sholat tahajud dari umur 17 tahun. Sampai umur 90 tahun nggak pernah lepas tahajud. Masih minta didoakan husnul khotimah. Ini kayak tamparan buat saya. Orang yang soleh aja masih minta didoakan husnul khotimah. Kenapa saya masih minta didoakan supaya kaya raya, panjang umur, hidup senang? Itu udah soleh luar biasa. Masih minta didoakan husnul khotimah. Udah jangan panjang-panjang umur katanya. Teman saya udah jadi tanah semua. Nah, terus beliau mengatakan, doakan saya semoga saya matinya Selasa. Saya selalu minta kepada Allah, minta mati hari Selasa. Kok hari Selasa, Kiai? Begini kata beliau, saya ini kan ulama. Ulama itu ikut Nabi, nggak boleh mendahului Nabi. Nabi meninggal Senin, maka ulama nggak boleh meninggal hari Minggu. Karena hari Minggu atau hari Ahad itu duluan daripada hari Senin. Jadi ulama itu hari Selasa, di belakangnya hari Senin. Dan semua orang tua saya, bapak saya, kakek saya, nenek saya meninggal di hari Selasa. Sehingga saya menyimpulkan, kata beliau, orang soleh itu matinya hari Selasa. Ini ajib juga ini. Lalu kemudian yang ketiga, doakan saya semoga saya matinya di Mekah. Saya pengen mati di Mekah. Maka beliau haji 50 kali. Memang betul Rasulullah haji cuma sekali, betul. Tapi kan kita bukan Rasulullah, kan begitu. Jadi kalau ada orang yang berangkat haji, tiap tahun berangkat haji, jangan kita cela. Bisa jadi dia berangkat haji berkali-kali itu, dia pengen mati di sana. Dan memang para ulama menganjurkan bagi orang yang berangkat haji atau umroh, dianjurkan untuk minta mati
mati di Mekah atau di Madinah. Kenapa? Karena itulah dua tempat yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, ini ada orang berangkat haji supaya mati di Mekah. Jadi bukan supaya dapat gelar haji, bukan. Ada orang yang belum haji, dia kasih gelar di depannya KH. Bukan Kiai Haji Pak Haji Itang, kepengen haji. Gelarnya KH. Ya. Jadi kepengen haji. Jadi beliau mengatakan itu dan meninggal di sana. Betul, pada hari Selasa jam 3 subuh dan dimakamkan di Ma'la. Bahkan indahnya beliau sebelum meninggal, 1 hari, 2 hari sebelum meninggal, itu beliau diberikan kesempatan mencium Hajar Aswad seperti seorang raja yang mau mencium Hajar Aswad. Artinya pasukan pengamanan kota Mekah itu membarikade jamaah tawaf itu supaya beliau bisa cium. Masya Allah, istimewa betul ini orang. Beliau mau cium Hajar Aswad, sudah tua pakai kursi roda, diantar, di barikade itu jamaah orang tawaf itu, sehingga melebar sampai keluar, cuma untuk memberikan Kiai Maimun Zubair kesempatan mencium Hajarul Aswad. Setelah mencium, nangis beliau. Kemudian setelah itu beliau bertemu dengan cucu guru-gurunya di Mekah. Salah seorang cucu guru beliau mengatakan, 1 hari sebelum meninggal, di hari Senin, kalau Anda semua mau lihat bagaimana wajah penduduk sorga, nih, inilah wajah penduduk sorga. Nangis beliau sejadi-jadinya, ya Allah, nangis terus. Malam Senin diminta oleh Dubes Indonesia yang ada di Mekah untuk memberikan tausiah di hari Selasa pagi. Kata beliau, saya kayaknya nggak bisa Selasa pagi. Kenapa Pak Kiai? Pokoknya saya nggak bisa. Tapi di malam Selasa sebelum meninggal, itu beliau bercanda dengan santrinya. Ada santrinya namanya Ustadz Maki. Maki, aku iki karo kowe ganteng sopo. Nah, udah kakek-kakek nih. Saya sama kamu lebih ganteng siapa? Terus kemudian santrinya balik bercanda, balasnya begini, tapi gantengan saya, kalau ganteng saya sedikit Kiai, Kiai gantengnya banyak. Bisa aja kamu, bener Kiai, kalau Kiai ganteng begini, 99 bidadari itu pasti dekat ke Kiai. Lah kalau kamu, saya cukup 1 Kiai. Siapa? Istri saya. Wah bisa aja. Sambil sisiran, itu mau meninggal Bu, mau meninggal dandan. Ini jarang orang mau meninggal dandan, dia sisiran gitu kan, mau meninggal itu. Maki, jangan sampai kemalamannya kita ngobrol, nanti saya jam 1 mau tahajud. Biasa sedikit membaca Quran, paling-paling saya baca berapa juz, nanti saya mau zikir. Oh siap, silakan Kiai. Jam 1 ketika beliau tahajud, kemudian 1 jam setelah tahajud sesak napas, dan kemudian beliau dipanggil pulang oleh Allah pada hari Selasa, disolatkan di Masjidil Haram, dan Gubernur Mekah memberikan izin ulama Indonesia ini dimakamkan di Ma'la. Sebuah ending yang luar biasa. Sampai sekarang makamnya masih ada, dan ada kebiasaan di Mekah setiap 3 tahun kuburan itu dibongkar, karena dianggap kalau sudah 3 tahun jenazahnya sudah jadi tulang-tulang. Begitu dibongkar, biasanya dibongkar, tulangnya dipindah. Karena saya perhatikan, saya pernah main ke Ma'la, itu makam di sana di tembok Bu, beton Pak, kanan kiri dindingnya itu nggak kayak di tempat kita tanah. Jadi tanahnya itu di bawah, kanan kirinya itu dinding beton. Jadi penjaga makam, penggali makam masuk ke situ, jenazah dimasukkan dengan berdiri, baru kemudian direbahkan.
lalu kemudian ditutup dengan papan dan ditimbun dengan pasir. Itu makam di sana. Jadi setiap tahun kuburan itu dibongkar. Kalau jenazahnya sudah ditulang, diambil tulang-tulangnya, dipindahkan ke padang pasir, nggak tahu di mana. Nanti di situ dimasukkan jenazah baru tiap 3 tahun. Kiai Maimun Zubair meninggal 2019. Sudah 3 tahun, berarti di tahun 2023 dibongkar jenazahnya. Apa yang terjadi? Mayatnya masih utuh, rambutnya makin panjang, kain kafannya tidak rusak, jenggotnya juga makin panjang, bahkan sebagian rambutnya menghitam, bukan lagi memutih. Beliau meninggal masih dalam keadaan begini, kayak baru kemarin dikuburkan, sehingga petugas tidak memindahkan tulang-tulangnya, dibiarkan saja. Itu masih mending, Bu. Ada yang lebih menghebohkan lagi. Pada tahun 1920-an, ketika makam seorang ulama besar di Ma'la yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dibongkar untuk dipindahkan tulang-tulangnya, maka penggali kubur melihat beliau sedang ngapain? Sedang duduk begini menghadap Masjidil Haram. Duduk begini menghadap Masjidil Haram. Ini cerita populer di kota Mekah, sehingga orang tidak berani lagi membongkar makam itu. Udah dibiarin aja. Masya Allah, Masya Allah. Dan memang Allah selalu menunjukkan kemuliaannya kepada orang-orang yang dicintainya, yaitu para solehin. Jadi duduk tahiyat, mau dibongkar, ya Allah, dia lagi duduk tahiyat, kok bisa? Ya begitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah mengatakan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lalu Allah menjadikan setelah kita ini kuat, kembali lemah dan kembali jompo, syaibah, beruban. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Dia mau. Wa huwal alimul qadir, dialah yang maha berilmu dan maha kuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini proses penuaan menurut Al-Qur'an. Bagaimana di dalam ayat yang lain kita lihat di dalam surat Yasin. Surat Yasin yang sering dibaca dan surat ini sangat populer di masyarakat. Tentu popularitas surat Yasin ini juga ada argumentasinya. Bukan semata-mata khayalan atau pikiran ulama, bukan. Ada hadisnya, dan kalau kita belajar hadis itu banyak. Kitab hadis itu ada berapa yang kita tahu? Berapa, Bu? Kitab hadis yang kita tahu ada berapa? 1, Bukhari. 2, Muslim. 3, Abu Dawud. 4, setelah Abu Dawud apa? Tirmidzi. 5, Qurtubi, bukan, dia tafsir. 5, Ibnu Majah. 6, Ahmad. 7, An-Nasai. 8, Al-Hakim. 9, Ibnu Syaibah. 10, Baihaqi. 11, Tobroni, ya kan? 12, Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab hadis. 13, Imam Abu Hanifah punya kitab hadis. 14, Muwatta Imam Malik. 15, udah pernah lihat belum ini kitab-kitab yang disebutkan? Belum kan? Tapi kita bilang ikuti sunnah, kitabnya belum lihat, kan gitu. Ayo kita ikuti sunnah katanya. Iman kitabnya mana? Belum pernah lihat. Udah baca? Belum. Sahih Bukhari berapa jumlah hadisnya? Ada yang bilang nggak ada di Sahih Bukhari. Saya tanya berapa jumlah Sahih Bukhari, jumlah hadis di Sahih Bukhari? Nggak tahu. Gimana? Udah pernah hatam Sahih Bukhari?
Enggak pernah. Emang ada hataman Sahih Bukhari? Ada. Dulu Bu, ini Betawi, Jakarta ini, yang pertama kali membaca kitab Sahih Bukhari di Jakarta, itu siapa? Makamnya ada di gedung Telkom Subroto. Itu orang pertama yang menghatamkan, membacakan Sahih Bukhari di tanah Betawi. Makamnya di sebelah gedung Telkom Subroto. Namanya Pangeran Adipati Arya Ewangga, menantu dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah orang yang pertama membacakan sampai khatam Sahih Bukhari di Pulau Jawa. Ini sejarahnya. Jadi Sunan Gunung Jati itu orang yang pertama kali menghatamkan Sahih Bukhari di Pulau Jawa. Tentu menantunya ini muridnya beliau. Adipati Arya Ewangga itu punya cucu urutan ketujuh, namanya Guru Mugni. Guru Mugni itu punya cucu namanya Ustadz Lutfi Fathullah. Jadi kalau Ustadz Lutfi dia mengajarkan Sahih Bukhari, itu berarti beliau mengulang kebiasaan kakek-kakeknya. Jadi ada yang bilang gini, Islam di Indonesia dibawa oleh pedagang bukan ulama, makanya banyak bid'ahnya. Lah gimana? Ini yang ngomong begini nggak tahu sejarah, atau jangan-jangan sudah diracuni Belanda. Karena Belanda itu memang merusak cara pandang orang-orang Indonesia terhadap ajaran Islam. Di antara rusaknya cara pandang adalah bahwa Islam disebarkan di Indonesia oleh para pedagang tadi. Dianggap nggak punya ilmu, dianggap bukan ulama, dianggap tidak sesuai dengan sunnah, padahal mereka itu hatam kitab-kitab hadis. Saya mau ambil satu contoh. Pangeran Diponegoro, Raden Mas Ontowiryo, ya, Sri Sultan Hamengkubawono, Khalifatullah ing Tanah Jawi kaping 3, kan gitu kan. Gelarnya kan gitu. Eru Cokro. Itu sebelum perang melawan Belanda menghatamkan Sahih Bukhari dan menghatamkan kitab fikih madhab Syafi'i yang judulnya Tuhfatul Muhtaj. Di mana beliau menghatamkan? Di Goa Selarong, Magelang. Siapa yang membimbing? Kiai Mojo. Kiai Mojo ini ulama besar. Jadi Pangeran Diponegoro dia tahu Sahih Bukhari. Begitu beliau dipenjara oleh Belanda di Benteng Rotterdam, itu beliau tiap hari bacanya Al-Quran dan Sahih Bukhari sampai hatam. Berapa jumlah hadisnya? 7.546 kurang lebih. Jadi kalau ada orang ngomong Bukhari, udah hatam belum? Gitu. Kalau di Mekah bukan cuma Bukhari yang dihatamkan, tapi nasi Bukharinya juga dihatamkan. Namanya nasi Bukhari. Ada nasi mindi, nasi kebuli, ada nasi Bukhari. Jadi setelah baca Sahih Bukhari, kita makan nasi Bukhari. Nah, di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Orang yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan lagi dia ke asal mula penciptaan. Makanya kakek-kakek sama cucunya itu cocok gitu, nyambung. Kenapa? Ya karena kembali lagi dia sifat kanak-kanaknya muncul. Nenek-nenek itu cocok ngobrol sama cucu. Saya punya ibu saya, umur ibu saya itu umurnya 74 tahun. Itu kalau ngomong sama saya nggak nyambung. Tapi kalau sama cucunya yang baru umur 2 tahun dia denger. Oh mau makan, nah itu makan ambil gitu kan. Maka saya sering bertanya, kok kalau sama anak kecil ini ibu saya dengar, kalau sama saya nggak dengar.
gitu kan, dengarnya kalau dikeluarin lembaran merah 5, baru dengar alhamdulillah jazakumullahu khairan kasiron. Itu memang udah emak-emak begitu kayaknya kan. Jadi nyambungnya itu kalau udah sambil keluarin uang, lalu kemudian dia nyambung sama cucunya, itu nyambung. Jadi memang Quran ini benar, siapa saja yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia ke asal mula penciptaan, kembali lagi lemah. Ya, afala ta'qilun, kenapa mereka tidak, afala ya'qilun, kenapa mereka tidak menggunakan akal? Artinya proses ini seharusnya mendorong kita untuk berpikir, harusnya begitu. Nah, bagaimana kita tua ini bermanfaat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah berdoa minta perlindungan kepada Allah supaya jangan dikembalikan kepada umur yang terburuk. Wa na'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kembali kepada sisa umur yang buruk, yang tidak pantas untuk dilihat. Maksudnya bagaimana? Ada kecenderungan orang tua, orang itu kalau sudah mulai masuk ke masa tua, maka dia akan muncul kebiasaan-kebiasaan semasa mudanya. Misalnya apa? Menggibah. Ya kan? Mengadu domba anak. Ke anak pertama bilangnya tidak pernah diperhatikan anak yang nomor 3. Ke anak yang nomor 3 ngomongnya dia tidak pernah diperhatikan oleh anak yang nomor 1. Sehingga akhirnya menimbulkan kekacauan, distorsi di dalam keluarga. Ini kita kayaknya diadu sama ibu kita. Kenapa? Karena infonya itu selalu beda. Kesini beda, kesini beda, kesini beda. Itu yang dikatakan oleh Nabi, wa na'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Minta berlindung kepada Allah dari kondisi umur yang terburuk, ya seperti itu. Sampai pada akhirnya kemudian nanti akan mengalami kepikunan yang luar biasa. Nah, ini keadaan-keadaan yang memang harus dikhawatirkan oleh kita, karena kita selalu berharap dan berdoa supaya diberikan masa tua yang bermanfaat. Apa masa tua yang bermanfaat itu? Masa tua yang bermanfaat itu adalah masa tua yang dihiasi dengan ilmu agama. Masa tua yang bermanfaat itu adalah masa tua yang dihiasi dengan kesolehan. Sehingga kita sebagai orang tua itu nanti lebih banyak diminta doa oleh anak dan cucu kita. Itu yang masa tua yang bermanfaat. Kalau kita ditengok, disowani oleh keturunan kita, maka cucu kita itu minta didoakan. Itu artinya keadaan kita, keberadaan kita itu betul-betul memberikan manfaat secara spiritual. Ada orang makin tua makin tidak dianggap, ada. Makin tua makin tidak dianggap. Sehingga orang menganggap lebih baik dia nggak ada daripada dia ada. Ada yang seperti itu. Nah, ini bagaimanapun juga tergantung dari bagaimana pada masa mudanya dia isi masa tua itu, menjelang masa tua. Saya pribadi lebih takut kalau tua itu hafalan Quran hilang. Itu saya takut. Kenapa? Karena hafalan Quran itu punya fungsi mencegah atau memperlambat masa pikun. Jadi kalau kita hafal Quran, insya Allah nggak pikun. Kalau kita hafal Quran, yang kita takut dari masa tua memasuki usia 70 apalagi, itu lupa waktu sholat, atau lupa kalau kita tidak sholat. Ada orang begitu, begitu masuk usia 70 dia nggak sholat, atau memasuki usia 60 dia tidak sholat, perasaan udah sholat padahal belum. Masih lebih bagus kalau dia mengulang-ulang sholat. Kenapa? Karena yang tersisa di dalam memorinya adalah ibadah. Masih bagus itu. Kayaknya tadi ibu udah sholat, kok sholat lagi? Masa sih? Iya tadi udah sholat. Ya udah nggak apa-apa. Itu anggaplah sebagai tambahan amal buat dia. Daripada
ketika ditanya, Bu udah sholat? Kayaknya udah deh, tuh kayaknya udah, padahal belum sholat. Na'udzubillah, ini yang kita takutkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau misalnya di masa tua kita sama sekali nggak punya ilmu agama. Minimal yang kita tahu ini soal sholat nih. Apa saja yang membatalkan sholat kita harus tahu. Kan yang selama ini kita pahami dari membatalkan sholat, kalau batal wudhu berarti batal sholat. Tapi kita lupa misalnya kalau meninggalkan 1 rakaat disengaja, kemudian kita tidak sujud sahwi, kan batal juga sholatnya. Ini yang kita nggak tahu. Yang juga tidak kita tahu, apakah sholat kita sering kekurangan atau sering kelebihan. Ini juga yang tidak pernah kita tahu. Sholat itu kan nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Kenapa? Mengurangi sholat ya bid'ah, melebih-lebihkan rakaat sholat juga bid'ah. Zuhur ya 4 rakaat, jangan dibikin 5, jangan dibikin 3. Tapi banyak orang yang tidak sadar, ketika dia melakukan sholat sendirian, dia tidak tahu apakah sholatnya lebih atau kurang. Tuh. Lalu kemudian mari kita hisab, apakah dulu semasa muda kita sering meninggalkan sholat? Waktu masih SMA gitu kan, masih sekolah di Setiabudi dulu, ya sering ninggalin sholat apa enggak nih? Kan udah wajib itu. Oh tenang aja deh katanya kan gitu, Allah maha pengampun. Bukan masalah Allah maha pengampun, sholat itu yang nanti bakal dihisab pada hari kiamat. Karena Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi rajulu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah masalah sholat. Fa idza saluhat salaha sairul amali kullih. Kalau benar urusan sholatnya, urusan amal yang lain beres. Wa idza fasadat fasada sairul amali kullih. Kalau rusak urusan sholatnya, bermasalah juga urusan amal yang lain. Karena itu ada ulama yang selama 40 tahun ngulang sholat. 40 tahun dia mengulang sholat. Kenapa? Gara-garanya dia pernah basa-basi dengan presiden, dengan penguasa, karena tidak mau umatnya terpecah belah, akhirnya dia mau jadi makmum penguasa itu. Ini kejadian di Suriah. Dulu ada presiden Suriah namanya Hafez al-Assad, bapaknya Bashar al-Assad. Hafez al-Assad ini Syiah. Dan ulama ahlu sunnah mengatakan sholat di belakang ulama Syiah nggak sah sholatnya. Ini menurut kesepakatan ulama ahlu sunnah. Tapi karena dia presiden, kata ulama ini, andaikan saya mengatakan itu di hadapan umum akan terjadi perpecahan. Ketika presiden mengajak saya sholat jamaah, ya saya mau jadi makmumnya, daripada saya memecah belah masyarakat. Ini ulama memang berat, apalagi di zaman pilpres begini, berat jadi ulama. Karena itu ada 2 macam ulama di zaman pilpres, ulama tulus dan ulama fulus. Ya, ulama tulus dan ulama fulus. Kalau ulama tulus nggak doyan duit, Bu, itu ulama tulus. Ada nggak ulama yang nggak doyan duit? Ada. Saya cuma baru ketemu 1 di Banten, namanya Abuya Mufasir. Itu kalau kasih uang nolak, Bu. Nah ini ulama nih, dikasih uang nolak. Ada pejabat orde baru dulu ngasih uang ratusan juta, ditolak. Ini Pak Kiai buat pesantren, nggak usah, saya nggak butuh. Sama 1 lagi udah meninggal, namanya Abuya Dimyati. Itu saya lihat sendiri. Beliau itu kalau dikasih uang, uangnya ditaruh di kandang ayam. Rumahnya panggung, kalau dikasih uang, uangnya dibuang ke situ kandang ayam. Sampai meninggal saya lihat itu banyak uang itu di kandang ayam. Nggak ada yang berani ngambil. Kalau kita naruh uang di lemari besi, dia taruh uang di kandang ayam. Ketika ditanya, Buya itu duitnya dibiarin? Kan baik, tamah. Ya kan uang terjelas kabeh katanya, uang tidak jelas.
Yang sekarang muridnya Buya Mufasir begitu, dikasih uang nolak, dikembaliin. Mau 1 miliar kek, mau berapa kek, ditolak. Kenapa? Berat nanti dihisap di hari kiamat. Wah, ini ulama ini. Kalau saya masih tawadu, Bu, tahu warna duit. Belum ulama kan gitu kan? Kalau itu udah ulama bener. Diundang Presiden Jokowi ke istana, nggak mau datang. Lah kalau saya, undangan saya posting di Twitter. Ya kan, alhamdulillah diundang presiden. Ini diundang presiden nggak mau datang. Ditanya oleh salah seorang pejabat, Buya kenapa nggak mau datang? Ya kalau presiden perlu ke sini presidennya, bukan saya ke sana. Saya emang nggak ada kepentingan apa-apa sama presiden. Mau minta apa? Minta sama Allah. Betul. Saya nggak mau minta apa-apa, minta sama Allah. Kalau mau minta rezeki, saya sholat tahajud, angkat tangan, nanti Allah datangkan rezeki. Mau minta apa? Mau minta populer, saya mah nggak mau ngetop. Kenapa? Jadi orang ngetop mah repot. Nambah mobil 1 jadi berita, kan gitu kan? Dekat sama ini jadi berita, repot. Saya mah nggak mau ngetop di depan manusia. Luar biasa. Dan beliau tidak mau dipoto. Nah itu ulama tuh, ya kan? Kan repotnya kita, Bu. Ini masih, ibu-ibu ini masih banyak yang soleha, alhamdulillah. Coba kalau di pengajian Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, ya, baru nyampaikan pengajian langsung, Ustadz sebentar foto yuk, kan gitu, sekrek kan gitu kan, ya Allah, ya kan, inilah namanya jamaah selfie yuk soleh. Kalau zaman dulu ada namanya ulama salafus soleh, sekarang namanya jamaah selfie yuk soleh. Itu ulama itu, Bu. Nah, ada seorang ulama di Damaskus, Suriah, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya tukang gali kubur. Jadi orang Arab itu kalau ngasih julukan, ini terutama Arab Suriah, itu berdasarkan pekerjaannya. Kalau nenek moyangnya tukang kayu, maka dikasih gelar An-Najjar. Sama kayak orang Inggris. Orang Inggris itu ada yang punya nama belakang Woodhouse. Karena dulu kakeknya itu adalah seorang pembelah kayu. Jadi kalau punya anak namanya Stephen, maka buat membedakan dari Stephen yang lain disebut Stephen Woodhouse. Ada lagi misalnya pemain sepak bola di Inggris, nama keluarganya Drinkwater. Iya. Namanya Jason Drinkwater. Kok namanya Drinkwater? Iya, pada waktu musim salju dia yang paling berani keluar cuma untuk minum air. Maka akhirnya terkenallah keluarga itu dengan sebutan keluarga Drinkwater. Nah, orang Suriah hampir sama dalam tradisi pemberian nama. Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini dulunya tukang gali kubur. Sampai umur kurang lebih 48 tahun seumur saya, itu beliau nggak pernah ngaji. Diundang ngaji ke masjid nggak pernah mau datang. Diundang ngaji di rumah Ibu Ami nggak mau datang gitu kan. Tapi ini bukan Ibu Ami yang di sini, Ibu Ami yang di sana. Diundang ngaji di rumah teman dia nggak mau datang. Pokoknya sampai umur 48 dia nggak pernah ngaji. Satu waktu ketika dia sedang menggali kubur, ada order karena ada mayat yang mau dikuburkan. Rupanya yang nganter kubur itu adalah seorang ibu bersama dengan beberapa orang yang menggotong peti jenazah, dan yang meninggal itu anaknya. Dibukalah peti itu, dilihat jenazahnya, Masya Allah bersih wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Ketika dia menerima jenazah itu, lemes ini, Syekh Abdurrahman ini, lemes dia. Dia lemes, lalu kemudian semacam halusinasi, dia lihat ada taman di dalam lubang kubur. Kok ada taman? Sempat tertegun sebentar sambil dia pegang jenazah, kemudian dia melihat ada orang naik kuda, pakai baju putih, kudanya putih, ngambil jenazah itu. Ini dalam keadaan trans dia seperti itu. Lalu kemudian dia sadar lagi, dia masih pegang jenazah. Dimasukkanlah jenazah itu ke dalam lubang liang lahat. Dikubur,
Dia masih mikir, ini siapa orang ini? Kok saya bisa mengalami keadaan seperti itu waktu mau menguburkan jenazah ini? Beberapa bulan kemudian, dia mendapatkan pesanan untuk menggali kubur lagi. Ternyata ibu yang sama yang mengantarkan jenazah mayat. Dia heran, loh kok si ibu ini lagi? Bu, ini siapa lagi yang mati? Yang mati anak saya. Yang nomor berapa? Nomor 2, adik yang bulan yang lalu. Yang bulan lalu bapak nguburin itu kakaknya. Yang ini adiknya. Diserahkan mayat itu ketika mau dikuburkan, dia mengalami keadaan yang sama. Dia mengalami trans, mengalami keadaan yang tidak sadar. Kembali lagi dia melihat ada taman di dalam liang lahat itu. Lalu kemudian dia sadar mayatnya ternyata belum diletakkan di liang lahat, kemudian dikuburkan. Setelah diratakan kuburnya itu, dia tanya sama si ibu, Bu, maaf Bu, saya mau tanya, saya ini mengalami 2 kali keadaan ibu nggak ngalamin, kalau saya ngalamin katanya. Saya melihat, mungkin ibu nggak ngelihat, tapi saya melihat, Bu, ini amalan anak ibu apa sih? Yang tempo hari si kakak waktu saya mau kuburkan jenazahnya, saya lihat ada taman di situ yang begitu indah, dan tiba-tiba ada penunggang kuda yang ngambil anak ibu. Yang sekarang juga begitu Bu, adiknya. Saya lihat ada taman di situ. Apa Bu? Akhirnya ibunya bilang, Pak, anak saya yang pertama itu meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Dia soleh Pak. Itu anak andalan saya Pak, udah kebanggaan saya. Dia tuntut ilmu agama, banyak ulama yang dia datangi Pak. Dia nggak pernah lepas dari ibadah dan ilmu. Meninggal bujang Pak. Dia bisa pergi kemana-mana itu Pak, karena dibiayai adiknya. Yang mati ini Pak, ini adiknya. Dia kerja sebagai tukang kayu, pembuat kusen mungkin. Setiap kali dia mendapatkan hasil Pak, sebagian dia kasih ke kakaknya untuk menuntut ilmu Pak. Ya Allah, baru dia berpikir, saya udah mau 50 gak ngaji-ngaji, kayak apa nanti matinya saya. Akhirnya beliau hari itu langsung pergi ke Masjid At-Taubah di Damaskus. Ketemu dengan seorang ulama namanya Syekh Burhani. Lalu beliau sampaikan, Syekh, izin saya mau ikut pengajian dari dasar. Ngaji dari awal. Dari mulai baca dulu Quran yang benar. Kemudian saya mau baca kitab-kitab dasar, tafsir-tafsir yang gampang-gampang. Saya nggak mau belajar perbandingan mazhab. Orang sekarang gitu, baru ngaji udah langsung perbandingan mazhab. Baru ngaji 2 hari langsung Imam Syafi'i tidak sesuai dengan sunnah. Lah saya bilang, gimana ceritanya? Ente Iqra 6 aja belum khatam, tahu-tahu udah ikut pendapat Ustadz yang mengatakan Imam Syafi'i tidak sesuai dengan sunnah. Ini orang sekarang, orang zaman dulu nggak tahu diri. Saya mau belajar dari dasar. Terus saya Burhani bilang begini, kamu kemana aja udah mau tua gini baru ngaji? Iya Syekh, masa muda saya ini ya begitulah, namanya kebanyakan anak muda, senang-senang. Ya kan, saya pikir saya bisa mendapatkan kemewahan dan kenikmatan dunia, tahu-tahu saya malah kerja galiin kubur katanya. Nah saya begitu, dia cerita, begitu saya kemarin menguburkan 2 orang jenazah. Bulan sebelumnya abangnya, bulan ini adiknya. Saya mengalami kejadian yang luar biasa. Saya mau taubat, saya mau belajar ilmu. Umur 48 tahun dia mulai dari dasar. Akhirnya jadi seorang ulama besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada waktu terlambat untuk belajar ilmu agama. Ada orang baru karena dia baru tahu metodenya itu di umur 70 tahun. Sehingga dia mati sebagai hafizul Quran. Ini luar biasa. Mati dalam keadaan hafal Quran. Orang kalau hafal Quran Bu, itu insya Allah malaikat gak mungkin nyiksa. Kenapa?
Karena Quran tidak akan pernah menerima jika orang yang menghafalkan Quran itu disiksa. Maka saya diajarkan sama guru-guru saya, sampean pokoknya kalau hafal Quran tenang. Yang penting hafal Quran. Maksudnya bagaimana? Karena rupanya kalau kita sudah hafal Quran itu ada tuntutan untuk menjaga hafalan. Apa tuntutannya? Sholat ibadah jangan sampai lepas. Sholat sunnah jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga, jangan pernah suuzon sama orang. Jangan pernah ada dengki sama orang. Jaga kebersihan hati kalau sudah hafal Quran. Ada tuntutannya seperti itu. Berawal dari hafal Quran. Coba kita hafalin juz amma. Ya kan, supaya kalau kita mimpin sholat ada variasi. Jangan al-ikhlas lagi, al-ikhlas lagi. Bukan salah, bener gitu kan. Cuma kayak nggak ada surat yang lain kan begitu kan. Sekilap jadi imam al-ikhlas rokaat pertama. Rokaat kedua al-ikhlas lagi kan begitu. Tapi paling tidak misalnya amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan kalau sudah hafal Quran ketika menjadi imam bijaksanalah. Kenapa? Jangan sampai karena kita ingin mengulang hafalan Quran menyiksa makmum yang di belakang. Saya pernah punya pengalaman begini Pak, Bu. Ramadan 2008 saya pernah mimpin sholat taraweh di kawasan Serengseng Sawah. Tarawehnya 20 rakaat. Karena saya tahu biasanya taraweh 20 rakaat kecepatannya 4 RPM, 4 rakaat per menit. Saya bilang begini, saya nanti baca Al-Baqarah, buset banyak banget kok coba. Jamaah kita begitu Bu. Begitu udah Al-Baqarah, buset gak ada al-ikhlas aja, yang penting kan cepat selesai. Saya bilang begini, taraweh hukumnya sunnah. Anda mau selesaikan 20 bagus, gak selesai 20 cuma 4 rakaat, gak apa-apa. Jangan dianggap wajib. Dulu para sahabat sholat taraweh itu sambil belanja di pasar. Udah selesai 6 rakaat, pergi ke pasar belanja. Nanti balik lagi sholat lagi. Lah kalau kita kan enggak, dianggap kayak sholat Jumat. Sholat tarawih itu. Maka rebutan saf, biasanya ibu-ibu begitu. Udah ngetekin duluan, taruh sajadah paling depan. Itu kalau di kampung-kampung begitu. Orangnya belum datang. Ya kan? Isi depan, jangan itu punya Bu itu Bu Nani. Kan gitu kan? Itu sajadahnya Bu Nani itu ada udah mau kenanya tuh. Lihat tasnya Hermes tuh. Lihat kan gitu kan? Ya, jangan di situ ntar marah lo kan begitu. Orangnya belum datang, lagi ngapain? Makan asinan dulu. Ya kan kalau yang di Indonesia begitu. Jadi yang namanya sholat taraweh kayak sholat Jumat. Padahal enggak. Sholat taraweh misalnya kita capek nih 20. Baru selesai berapa? 8. Ya udah istirahat aja dulu. Namanya juga taraweh. Sholat banyak istirahatnya. Ini maunya 4 RPM. 4 rakaat per menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kayak yang di Jawa Timur itu kan. Sholatnya sah tapi rusak. Dari aspek pahala. Akhirnya saya bilang, gini aja, 20, ini kan 20, saya baca surat Al-Baqarah 2 rakaat itu 4 ayat. 4 ayat? Iya 4 ayat, 4 kali 20 berapa? 4 kali 10 kan 40 ayat. Iya, kalau ayatnya pendek-pendek katanya kan. Coba kalau yang dibaca ayatnya ayat 279. 1 ayat 1 halaman, kelenger gitu ya. Katanya gitu, udah jalanin dulu saya bilang. Saya sholat deh, mimpin Allahu Akbar. Baca, mulai Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mulai sebelah kanan batuk Bu. Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tengah batuk. Ya kan? Itu kayak kode. Pertanyaan saya, kenapa begitu baca ayat panjang langsung pada kena Covid? Itu pertanyaan saya. Akhirnya satu masjid batuk. Kan gitu kan? Seolah-olah kode. Lama nih kan gitu. Begitu asik baca 8 rakaat, anak saya teriak, ayah jangan lama-lama ada yang mati kan gitu kan. Anak saya waktu itu baru kelas 4, dia teriak, ya jangan lama-lama ada yang mati. Wah beneran, akhirnya saya diteriakin begitu, cepet sholatnya kan.
wah 4 RPM lagi nih kan begitu, karena diteriakin ada yang meninggal, padahal biasa aja, santai aja. Yang batal sholat silahkan urus jenazah, ya kan, imam silahkan teruskan. Begitu ba'da sholat saya lihat, oh iya diangkat, digotong. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada orang meninggal dalam keadaan sholat, itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Insya Allah husnul khotimah. Kita pengen mati dalam keadaan sholat. Kalau ini mah enggak. Ada yang mati langsung kata ketua DKM, gue bilang juga apa, jangan lama-lama. Tuh coba. Gue bilang juga jangan lama-lama. Bader bener dah ustadznya, bader. Kata-kata orang Betawi sana tuh dibilang bader. Bader itu susah dibilangin gitu kan. Kalau bahasa nggak tahu, kalau di Setiabudi dulu tambeng apa istilahnya kan gitu. Tambeng sih dibilangin kan. Mati dah. Udah setelah selesai taraweh saya bilang ke ketua DKM, Pak Ketua, saya ada sekali lagi kan, enggak Ustaz, yang itu udah dibatalin aja, yang ini terakhir. Lah kenapa, orang Betawi mah terang-terangan, batalin nih batalin aja kan gitu, enggak usah Ustaz, yang ini ntar enggak usah datang dah katanya, udah ini terakhir aja. Kenapa? Malam ini aja jemaah mati, apalagi besok DKM mati katanya kan. Sampai hari ini saya gak pernah diundang lagi tuh. Ya Allah, ya itulah masyarakat kita gitu loh. Ya kan, padahal kita ini ingin membiasakan orang itu dalam ibadah sunnah, dalam sholat sunnah, bacaan yang lama. Tapi kalau sholat wajib dianjurkan mempercepat bacaan. Jadi kalau kita jadi imam sholat wajib, Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bacalah surat Iqra al-Alaq, bacalah al-A'la sabbihisma, bacalah al-Hakumut Takasur. Ada 5 surat yang direkomendasi Nabi, kalau orang menjadi imam sholat wajib itu aja yang dibaca. Jangan yang panjang-panjang, kecuali sholat subuh. Maka Rasulullah SAW biasa membaca surat Qaf di sholat subuh. Kenapa? Momentum sholat subuh ini. Tapi juga menjadi masalah kalau di Jakarta kita baca sholat subuh dengan ayat panjang, banyak yang mau berangkat kerja. Akhirnya jemaah jadi gerendengan juga. Ya telat deh nih kan gitu kan. Apalagi yang naik kereta, ketinggalan dah gua. Kan gitu kan, akhirnya begitu. Jangan juga, kita harus bijaksana. Jangan sampai karena ingin dia menjaga hafalan, makmum disiksa dengan bacaan panjang. Kecuali sholat sunnah. Maka di Masjidil Haram kalau sholat taraweh, ya itu pasti panjang bacaannya. 1 malam 1 juz. Di Indonesia ada nggak? Ada di Temboro. Bapak Ibu sekalian kalau mau tahu, di Temboro, pesantren Temboro yang ada di daerah Ngawi kalau tidak salah, itu sholat tarawehnya 1 malam 2 juz. Di Temboro. Dan jamaahnya banyak, luar biasa, sampai 10.000 orang ikut sholat taraweh dengan bacaan 2 juz. Temboro. Pesantren yang didirikan oleh Kiai Uzairon. Masya Allah. Itu kalau ke situ, ke desa Temboro, kita kayak ke Madinah pada zaman Rasulullah. Kenapa? Nggak ada perempuan pakai celana pendek atau membuka hijab, nggak ada. Masuk situ semua yang dilihat itu sesuai dengan syariat. Padahal tidak ada undang-undang syariat di situ, di Temboro. Suasananya adem, orang di sana bicara ibadah. Sama kayak di Yaman, di Hadramaut itu ibu-ibu pergi ke sawah itu pakai hijab. Pergi ke sawah, mengarit padi itu pakai jilbab. Di Hadramaut. Di Temboro begitu juga. Ibu-ibu berangkat ke sawah itu pakai hijab. Bawa rumput itu pakai hijab. Ke pasar itu hijabnya terjaga di Temboro. Masya Allah itu keadaan yang insya Allah berkah. Kenapa? Karena jarang kemaksiatan. Jadi kalau satu tempat itu tidak ada maksiat, maka Allah akan lindungi tempat tersebut. Nah ini yang kita coba renungi di masa tua, supaya masa tua kita ini bermanfaat. Ya kan, maka insya Allah pengajian kita yang kita lakukan setiap bulan, sebulan sekali ini, menjadi pengajian yang insya Allah mendatangkan manfaat di usia tua kita.
Ketika kita sudah tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi punya kemampuan duniawi, maka satu-satunya kekuatan kita bertopang adalah kekuatan ruhani. Dan kekuatan ruhani itu hanya akan terbangun manakala kita mengambil ilmu agama, menjadikan agama sebagai tuntunan hidup kita. Nah, inilah yang bisa menopang kita. Ya, saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi menuju siang ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Ustadz Abdi Kurnia Johan atas ilmu yang diberikan dan siaran rohani pada hari ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung atau yang melalui Zoom, kami persilakan untuk bisa bertanya dan berdiskusi pada pengajian hari ini. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tujuan kita hidup ini kan untuk meraih rahmat dan ridho Allah ya Ustaz. Seperti yang kita ketahui bahwa rahmat Allah itu digambarkan ada 100 dan 1 ditebarkan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Gitu. Nah, dari rahmat itu bisa kita lihat bahwa seperti dalam hadis qudsi ya Ustaz. Allah berfirman bahwa apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, aku menyelamatkannya dari 3 macam penyakit, yaitu gila, lepra, dan sopak atau belang. Apabila mencapai usia 50 tahun, aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Apabila mencapai usia 60 tahun, aku akan membuatnya suka bertaubat. Apabila mencapai usia 70 tahun, para malaikat menyukainya. Kemudian apabila mencapai usia 80 tahun, aku mencatat semua kebaikannya dan membuang semua keburukannya. Kemudian apabila mencapai usia 90 tahun, para malaikat berkata, orang ini adalah tawanan Allah di buminya. Allah telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang serta dapat memberi manfaat atau syafaat kepada keluarganya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Nah ini terkait tema hari ini Ustaz, terkait memanfaatkan usia Ustaz. Mohon tanggapannya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tanggapi dari kualitas hadis itu ya. Hadis ini dikatakan oleh banyak ulama hadis dengan komentar la aslalahu, tidak diketahui sumbernya. Ini komentar para ulama, terutama Al-Hafidh As-Suyuti. Ini seorang ulama besar di bidang hadis. Di dalam kitabnya Al-La'a'il Masnu'ah fi Al-Ahadis Al-Mawdu'ah. Ya, kumpulan-kumpulan kumpulan-kumpulan yang terhimpun tentang hadis-hadis palsu. Maka Imam As-Suyuti memasukkan hadis ini ke dalam kelompok hadis palsu. Ya, memang kalau kita baca dari sisi matannya, isi hadisnya banyak kontradiksi atau banyak hal yang memang tidak selaras dengan pertama dengan Al-Quran, kemudian yang kedua dengan fakta yang kita jumpai sehari-hari. Misal, ini saya coba lihat dari sisi kritik matan namanya kan. Misalnya di dalam hadis ini dikatakan, ya, ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak terhimpun di dalam Al-Quran. Dan hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang palsu. Nah, bagaimana dari sisi matan dikatakan di dalam riwayat hadis ini, fa idza balagha 'abdi arba'ina sanatan ya afaituhu minal balaya ats-tsalathi minal junun ya wal judham wal baras. Ya, apabila hambaku mencapai umur 40 tahun, afaituhu, aku menjaga dia,
Maksudnya Allah akan menjaga kondisi fisiknya dari 3 macam penyakit. Pertama minal junun, dari penyakit gila. Tapi faktanya yang gila di umur 40 juga banyak Pak. Kalau kita ke RSJ itu banyak yang kita lihat penyakit gila. Orang yang kena penyakit jiwa di usia 40. Ya kan, bahkan sebelum 40 itu ada lagi yang mengalami yang disebut quarter life crisis. Kata anak sekarang begitu. Itu sebenarnya stres gitu kan. Cuma kalau anak Jaksel selalu dengan istilah gue mengalami quarter life of crisis nih. Ya. Mengalami krisis 1/4 dari kehidupan kan gitu kan. Itu bahasa anak Jaksel, Cipete dan sekitarnya itu. Jadi kalau kita lihat di Stuja Kopi situ kan, Stuja terus mana lagi itu Abuba gitu kan, ya itu bahasa-bahasa itu sering kita dengar ya, quarter life of crisis gitu. Ya, jadi apakah relevan kalau ternyata dari segi matan kemudian kita cocokkan dengan realita, nggak cocok, nggak sesuai gitu kan. Ada malah orang yang mengalami usia kegilaan di usia 40-an, ada. Bahkan misalnya vokalis The Beatles John Lennon itu mengalami kegoncangan jiwa di usia 40 tahun kan gitu. Ya kan kita lihat ya, kalau yang dulu pengamat The Beatles itu kan melihat bagaimana perubahan tampilan The Beatles ya, Paul McCartney, kemudian George Harrison ya kan, Ringo Starr dan John Lennon terutama misalnya mengubah gaya rambutnya gitu kan, jadi panjang, terus kemudian dia ke India, lalu dia mengatakan I'm greater than Jesus gitu kan, saya lebih hebat daripada Yesus, kemudian dia menciptakan lagu Imagine kan gitu. Bayangkan kalau di dunia ini imagine there is no religion. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada yang namanya agama. Itu sebenarnya dia mengalami kegoncangan jiwa di usia 40 tahun. Ya, jadi pertanyaannya terkait dengan matan hadis ini, Allah memelihara hamba-hambanya di usia 40 ini siapa ini? Apakah dia orang muslim atau non muslim? Kan itu pertanyaannya. Kalau misalnya muslim, lah kenapa banyak muslim yang juga mengalami kegilaan di usia 40 tahun? Nah ini juga menjadi pertanyaan. Jadi dari sisi matan hadis ini diragukan bahwa ini adalah hadis atau dikatakan sebagai hadis qudsi. Karena tidak mungkin firman Allah itu berlawanan dengan realitas, nggak mungkin. Ya, firman Allah itu tidak mungkin dia berlawanan dengan realitas atau dengan kenyataan. Karena firman Allah itu proven, dia bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Jadi kayak Quran itu bisa kita buktikan. Misalnya di dalam ayat Quran ada ayat yang berbunyi misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut, yang ini asin, yang ini tawar. Wa baina barzakhul la yabghiyan, dan di antara kedua laut itu ada pembatas yang tidak terlihat. Kan ini dulu ketika orang Arab baca ayat tadi surat Al-Furqan itu orang Arab nggak percaya, mana ada laut di sini tawar, di sini asin. Tapi kemudian fakta menunjukkan, fakta ilmu pengetahuan di laut wilayah utara ada fenomena itu. Ada laut yang asin, ada laut yang tawar, kan begitu. Oh kalau begitu Al-Quran itu proven, dia terbukti. Cuma pada saat itu saja karena memang masih ada keterbatasan teknologi, orang belum bisa membuktikan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau menilai ini ucapan ini benar atau tidak, pertama kita lihat dari sisi matan. Dan ini nggak ada hubungannya dengan aliran atau kelompok tertentu gitu. Ini kajian ilmu hadis ya begitu. Ya makanya kalau para ulama ketika misalnya mereka membaca matan-matan hadis yang dikaitkan dengan firman Allah, itu biasanya dikonfrontirnya dengan Al-Quran. Karena Quran itu nggak mungkin salah. Ya kan, dikonfrontirnya ke situ. Maka kita lihat bagaimana Allah itu menjaga hambanya. Nah ini baru bisa kita lihat dalam hadis qudsi yang lain. Di dalam hadis qudsi yang lain itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil ya hatta uhibbahu fa idza uhibbuhu fa ana basaruhu idza yanzuru wa ana sam'uhu idza yasma'u wa ana rijluhu idza yamshi wa ana yaduhu idza yabsutu atau idza basata. Seorang hamba yang selalu mendekati aku dengan ibadah-ibadah sunnah kata Allah, maka aku akan menyatu dengan dia kata Allah. Aku akan mencintainya. Kalau aku sudah cinta kepada hambaku itu, maka aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar.
Aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan, dan aku akan menjadi tangannya ketika dia mengayunkan tangannya. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, waman adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Orang yang memusuhi kekasih-kekasihku, aku umumkan perang kepada orang itu. Nah, ini masuk di akal. Kenapa masuk di akal? Karena ada ayat Al-Qur'annya. Di surat Al-Baqarah, di surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang pengasih itu, ya kan, yamshuna 'alal ardi hauna, ciri dari mereka itu adalah kalau mereka berjalan di muka bumi, maka mereka akan menunjukkan kerendahan hati. Hauna, berhati-hati dan kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang mengejek dia, maka dia akan jawab dengan ucapan-ucapan yang mendamaikan. Ya kan? Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dialah yang selalu begadang malam untuk sujud dan berdiri meminta kepada Tuhannya. Maka hadis tadi kayak semacam penegasan ayat yang ada di dalam surat Al-Furqan. Jadi kalau ada orang dia rajin ibadah, ya rajin mendekatkan diri kepada Allah, maka apa yang dia minta itu Allah kabulkan. Nah, itu lebih aman. Artinya hadis itu sahih menurut penilaian para ulama dari aspek periwayatan maupun dari kandungan makna dibandingkan tadi hadis yang dibaca. Ya kan, kalau hadis yang dibaca itu Imam Asyuyuti langsung memasukkan ke dalam kelompok hadis-hadis palsu. Ya kan, kenapa? Karena kalau diuji yang pertama misalnya Allah selamatkan hambaku di usia 40 dari penyakit lepra, penyakit gila kan gitu. Ternyata banyak juga orang kena lepra di umur 40. Ya kan? Di umur begitu 40 tahun tahu di sini ada merahnya gitu kan. Nah, ini bagaimana hadisnya nggak cocok dengan realita. Ya kan gitu. Jadi itu satu ya. Belum lagi kalau kita lihat lagi misalnya wa idza balagha khamsina sanatan ya Allah Subhanahu apabila dia mencapai usia 50 tahun hasabtuhu hisaban yasira. Maka aku akan hisab dia dengan hisab yang ringan. Yang 50 tahun makin geblek juga banyak kan gitu. Makanya jadi pertanyaan, nah 50 tahun masih sering ke Holy Wings tuh gimana tuh kan gitu kan. Iya. Ya 50 tahun masih nongkrong di Holy Wing kan gitu kan. Dengan para dayang-dayang kan begitu kan. Ya misalnya kan. Ya gue sih Islam deh gue asik orangnya kan gitu ya. Itu apakah dia mendapat hisab yang ringan kan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Ya kan jadi kontradiksi juga gitu kan. Iya sih dia emang Islam namanya Gojali mainnya di Holy Wing. Ya kalau traweh kan gitu kan. Ya joget kan gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi nggak relevan gitu kan, karena di sini kalimat ibadinya umum. Kemudian dikatakan wa idza balagos tis'ina sanatan. Ya dikatakan wa idza balagos sittina sanatan habbtu ilaihi al-inabah. Kalau dia mencapai umur 60 tahun, maka aku akan masukkan ke dalam hatinya itu kecintaan untuk bertaubat. Apakah begini? Enggak juga. Faktanya tidak begitu. Ya kan? Jadi maka hadis palsu itu bisa dirunut, bisa ditelisik dari 3 pendekatan. Pertama, kesesuaiannya dengan Al-Quran. Kalau nggak sesuai dengan Quran, ini udah diragukan ini. Ya, karena bagaimanapun Qurannya adalah alat ukur. Alat ukurnya adalah Quran. Kemudian yang kedua, ditelisik dari aspek periwayatan. Ini siapa yang meriwayatkan nih? Tadi dikatakan At-Tirmizi, ya kan? Itu terjemahan itu kan, kayaknya terjemahan dan itu keliru. Kenapa? Karena para ulama hadis mengatakan la aslalahu, tidak ketahuan dari mana ujungnya ini hadis. Artinya tidak ada satupun ulama hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga dia populer di mata masyarakat. Lalu kemudian yang ketiga dari aspek makna. Aspek makna ternyata banyak yang tidak masuk di akal kita. Ya, tidak sesuai dengan pengetahuan keagamaan yang kita terima. Jadi komentar saya begitu, Pak. Ya kan, kalau saya nanti jelaskan, ya ntar Allah mungkin saya jadi berdusta, jadi bohong, kan gitu kan? Karena saya nggak boleh berbohong dalam urusan begini. Kalau para ulama mengatakan ya hadis itu palsu dan itu memang mayoritas ulama mengatakan begitu, ya saya ikut saja. Kalau dikatakan itu palsu, tapi untuk menilai palsu itu tadi menggunakan 3 kriteria tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan teman-teman yang ada di Zoom, mungkin ibu-ibu di sini. Ada Bu Yoke nih, silakan. Pak Ustadz, sambil menunggu yang lain bertanya Pak Ustadz ya, saya bertanyakan mengenai tema hari ini Pak Ustadz, mengenai masa tua yang bermanfaat. Bagaimana bekal seorang muslim menghadapi masa tua, masa yang dimana adalah fase akhir usia seorang manusia di dunia Pak Ustadz? Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa bekal masa tua itu bergantung pada masa mudanya. Ya, karena sebagian dari memori di usia muda itu akan menguat pada saat kita memasuki usia tua. Karena itu para ulama memberikan banyak tips. Di antaranya adalah semasa muda jangan pernah memutus silaturahmi dengan orang-orang soleh. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi alasan kenapa dulu orang-orang tua selalu mengajak anak-anaknya untuk bertemu dengan orang soleh. Dan kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, memang ada anjuran bagi kita umat Islam untuk mengajak anak kita untuk ketemu orang soleh. Pak Haji Itang mungkin dulu sering diajak ketemu ulama, mungkin dulu waktu kecilnya, waktu usia 9 tahun, 10 tahun. Tapi sekarang saya perhatikan nggak banyak orang tua yang mengajak anaknya ketemu orang soleh. Ketemu orang salah sering, gitu kan. Jadi jarang diajak ketemu orang soleh, diajak ke pengajian jarang itu. Ya, apalagi sekarang ada larangan anak kecil di masjid nggak boleh lari-larian. Padahal itu tidak boleh ada larangan anak kecil di masjid. Karena itu cara membentuk mentalitas anak. Meskipun dia tidak ikut pengajian, dia lari-larian. Kenapa? Karena satu waktu memori yang terdalam di dalam kepalanya itu akan muncul ketika dia mencapai usia mendekati 40. Bahwa dia akan terkenang betapa indahnya dia ke masjid. Dan rahmat Allah itu menyasar ke dalam hatinya sehingga dia cinta kepada masjid. Maka ini penting. Jadi ada hubungan, ada kontinuitas yang tidak bisa kita abaikan antara masa muda dengan masa tua. Jadi supaya bagaimana usia tua kita bermanfaat, ya apa yang belum kita lakukan di usia muda ya kita lakukan. Misalnya waktu muda kita nggak pernah datang ke rumah ulama, ya di usia-usia 50 mau 60 begini ya kita datang ke rumah ulama. Kita ajak anak kita. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa, tapi didoakan. Ya, kalau nggak mau jangan dipaksa, kita doakan. Kita datangi rumah ulama, walaupun hanya sekedar minta didoakan. Pak Ustadz, Pak Kiai, saya minta didoakan. Dan afdol yang didatangi adalah ulama yang rumahnya dekat rumah, yang rumahnya dekat. Ini ada orang datang ya, mohon maaf ya, datang ke rumah Ustadz Abdul Somad, sedangkan Ustadz yang di sebelah rumahnya nggak pernah dia datangin. Padahal keberkahan itu ada di dekat rumahnya. Dia mah nggak pinter, nggak kayak Ustadz Abdul Somad. Bukan persoalan itu. Karena keberkahan Allah itu tidak diberikan menurut dia lebih pintar atau tidak lebih pintar. Tapi karena dia syiar Allah yang ada di situ, ya dia harus dimuliakan. Datangi ulama setempat. Ini ada orang datang ngaji jauh-jauh gitu kan. Ada guru di sebelahnya ngerti ilmu hadis, dia nggak pernah tanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan seleranya. Kalau ngaji sama dia begitu-gitu aja. Kalau yang di sana nggak begitu-gitu aja. Kenapa? Begono-begono lain gitu kan. Akhirnya dia lebih suka yang jauh-jauh, yang dekat nggak pernah dia datangi. Ini yang menyebabkan kenapa keberkahan orang yang hidup di akhir zaman seperti kita makin berkurang. Coba kita perhatikan. Dulu itu namanya hidup tuh berkah betul. Kita merasakan yang namanya keberkahan ketika silaturahmi itu hidup. Sekarang ini gara-gara ini, ini dajjal ini. Cuma kalau nggak ada ini Haji Itang nggak bisa ngundang saya, gitu aja masalahnya kan. Gara-gara ini orang jadi silaturahminya kurang loh. Kalau udah ketemu maka mengheningkan cipta mulai, kan gitu kan? Kan gitu. Di rumah juga begitu. Obrol semua, ada grup keluarga. Papa mamanya masuk di grup WA gitu. Ngapain gitu loh. Zaman dulu nggak ada grup WA, hidup tenang-tenang saja. Kalau kita pulang nggak ada orang di rumah, kita tahu, belum pulang kayaknya. Bayangkan nggak ada WA zaman dulu, tidak ada pager.
Ya kan, semua pada pergi, kita tahu jam berapa pada pulang. Artinya apa? Orang zaman dulu itu kuat sekali memahami yang namanya algoritma atau kebiasaan. Kenapa? Karena orang zaman dulu memperhatikan kebiasaan orang paling dekat. Bapak nggak pernah pulang nih jam segini nih, bapak nanti pulangnya jam 8. Karena kebiasaan. Oh mama tuh kalau hari Sabtu tuh arisan ke rumah Bu Kokom, Bu ini, Bu ini, Bu ini, Bu ini. Karena memahami kebiasaan. Kalau sekarang kan enggak. Semua dipantau lewat status WA. Ya kan? Lihat SWA gitu kan. Akhirnya ketika ngumpul itu menggibahi status WA orang lain. Pak Ustadz, aku sih nggak gibah, cuma mereview kan gitu kan. Namanya mereview, nggak gibah, cuma mereview. Abis ngelunturin lemak terus ngelunturin pahala kan gitu kan. Itu biasa di tempat-tempat fitness. Maka tempat fitness menjadi tempat fitnah. Itu ini ngerusak, ini bener. Satu sisi dia ngerusak. Ya tapi kan ini ada ilmu. Iya, buat kita. Kan gitu. Coba buat anak-anak. Apa ilmu didapat? Enggak, TikTok. Ya kan? Nah, jadi supaya kita bermanfaat di usia tua, apa yang amal soleh yang belum kita lakukan di umur muda, kita jalanin sekarang. Kita belum pernah datang ke rumah orang soleh, ya sekarang datengin. Ya kan? Dari 10 rumah kanan, 10 rumah ke kiri, ada nggak orang soleh? Kan begitu. Ciri tempat di mana ada orang soleh itu gampang kita tahu. Kalau kita masuk ke situ hati kita tenang, berarti ada orang soleh di situ. Ada tempat walaupun dia asri rindang rumahnya bagus-bagus, tapi kita masuk hati nggak tenang, berarti nggak ada orang soleh di situ. Ada tempatnya itu dempet-dempet, rumahnya rapat-rapat, tapi kalau kita masuk kok hati tenang, ini pasti ada orang soleh di sini. Tempatnya enak, di hati itu adem. Kok tenang ya, kita damai masuk sini. Padahal tempat ini banyak orang. Kenapa nih kok bisa membuat kita damai? Oh ternyata ada orang soleh. Kiai Maimun Zubair itu rumahnya kecil, sederhana. Tapi presiden datang ke rumahnya itu nggak sungkan. Jokowi itu datang ke rumahnya Kiai Maimun Zubair yang kecil itu. Rumahnya nggak mewah, kecil rumahnya. Ya masih lebih besar rumah ini. Kecil banget Kiai Maimun Zubair itu rumahnya. Rumahnya itu cuma selebar ruangan ini. Tapi orang datang tuh merasakan kedamaian, dengarkan beliau ngomong gitu kan. Walaupun panas di pinggir pantai, rumahnya di pinggir laut. Tapi Pak Haji Itang, walaupun panas, nggak kerasa panas sampai ke dalam. Kok damai tenang? Oh ini berarti nih ada energi kesolehan yang dipancarkan dari penghuni rumah. Sampai beliau bilang begini, nek umah itu dienggo ya. Dienggo ngaji, insya Allah ono turunan nang omah kuwi sing pinter ngaji le. Kalau rumah itu dipakai buat ngaji, nanti ada keturunan dari rumah itu yang juga suka ngaji, bahkan jadi ulama. Kalau rumah dipakai buat ngaji, nek omah iku dienggo ya, dipakai dienggo gawe maksiat, dipakai buat maksiat, pasti dari rumah itu ada ahli maksiat nanti keturunannya. Kata beliau begitu. Maka hati-hati sampean gawe omah itu tergantung pada niat. Kalau dipakai niat untuk ngaji, maka insya Allah hisapnya gampang di yaumul kiamah. Kalau niatnya untuk ngaji, saya pengen punya rumah gede buat ngumpulin teman-teman ngaji di sini. Ayo sama-sama kita mengkaji Quran. Insya Allah kalau kita mati itu jadi amal jariah. Jadi sodakoh jariah. Jadi apa yang belum kita lakukan di usia muda, ayo kita lakukan sekarang. Ya masih muda nggak pernah tahajud, sekarang rajin coba deh tahajud, paling nggak kita mulai deh seminggu sekali, nanti naik seminggu 2 kali, nanti naik seminggu 3 kali, sampai nanti kita mati itu tiap malam kita tahajud, kalau bisa mati dalam keadaan tahajud. Kenapa? Harus membiasakan kebiasaan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena orang mati menurut kebiasaan. Orang mati itu menurut kebiasaan yang dia lakukan. Coba diperhatikan. Ya kan, peristiwa-peristiwa orang itu meninggal dunia. Kalau kebiasaannya adalah membaca Quran, maka insya Allah dia matinya membaca Quran. Dari sekarang kita lihat. Kalau kebiasaannya silaturahmi, maka insya Allah matinya dia lagi silaturahmi. Kalau kebiasaannya adalah maksiat, na'udzubillah, matinya juga dalam keadaan maksiat. Jadi kita harus berkaca melihat kebiasaan dari sekarang. Maka ayo kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya tuanya itu nanti dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik. Wallahu a'lam.
Terima kasih Pak Ustadz. Silakan yang di sini ada pertanyaan. Oh, Ustadz Rahmani. Atau sambung sama Indra dulu, orang dari jauh ya. Ini Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau saya pakai masker karena saya baru datang. Oh iya. Jadi begini Pak Ustadz, tadi judulnya kan usia tua bermanfaat. Masa tua itu bagaimana bisa kita bermanfaat. Nah, kebetulan saya dinas usia pensiun di tempat saya itu 65 tahun Pak Ustadz. Nah, selama ini kita hanya minoritas. Nah, supaya kita bisa tadi kan, saya udah mencoba dengan misalnya bangun tahajud dengan baca Quran. Nah, kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan untuk saya lebih bisa bermanfaat? Gitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang harus dilakukan untuk bermanfaat? Menyambung silaturahim dengan orang-orang yang ahli ibadah. Pasti di tempat Bapak tinggal ada orang ahli ibadah. Di tempat Bapak kerja pasti ada kawan yang ahli ibadah. Maka silaturahmi itu disambung. Kenapa? Karena kualitas iman itu bergantung pada kualitas pertemanan. Ini yang mengatakan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innar rajulu ala dini khalilihi. Ya, kata Rasulullah, kualitas agama seseorang itu bergantung kepada kualitas pertemanannya. Falyas'al amman yukhalil. Maka kalau Anda berteman, bersahabat, coba tolong diperhatikan bagaimana kualitas pemahaman beragama dari temannya itu. Loh, kenapa sampai ke situ? Ada ayat Qur'annya, Pak. Ya, kita lihat misalnya di dalam Quran surat Az-Zukhruf, ya. Kita lihat di dalam Quran surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-67. Surat 43 ayat 67. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Ya, apa terjemahnya? Kata Quran, teman-teman karib pada hari itu akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Jadi pertemanan itu sampai akhirat. Ini kita begini nih sampai akhirat nih. Karena nanti di akhirat itu ketika di hari kiamat, satu misalnya dimasukkan ke dalam neraka karena amal, dia akan protes, ya Allah, saya dulu ngambil jambu di pasar Mencos tuh yang nyuruh dia tuh, ya Allah, kan begitu, dia ngojok-ngojokin kan gitu kan. Enggak ya Allah, enggak kalau gitu kan kita pasti akan saling membantah. Bukan, kolaboratornya itu si ini kan gitu, akan saling sebut satu sama lain itu. Dan akan saling bermusuhan dan akan saling mengutuk. Yang namanya penduduk neraka itu nanti pada hari kiamat. Begitu ketika masuk di dalam neraka, mereka akan saling mengutuk. Maka Allah mengatakan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Akan saling bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali persahabatannya orang-orang yang bertakwa. Maka diajarkan, Pak, kalau saya diajarkan satu hadis, ya, namanya hadis musalsal. Musalsal itu disampaikan secara sambung menyambung, ada mata rantai dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama sampai ke saya. Apa hadisnya itu? Sambil baca hadis, kita saling menjalinkan jari begini, megang begini. Nabi megang tangan Abu Hurairah, Abu Hurairah megang tangan mantunya namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak megang lagi tangan muridnya, muridnya pegang tangan muridnya, terus sampai guru-guru saya sambil baca sambil megang begini. Namanya musalsal bisyabkah, ya kan, hadis musalsal tentang mencengkram. Dibaca kenapa? Supaya nanti di hari kiamat kita akan mengenal teman kita, mengenal guru-guru kita itu, bahwa kita tersambung secara ruhani. Apa maksudnya tersambung secara ruhani? Kesolehan guru kita itu akan kita rasakan dan kita akan ikut menjadi soleh seperti guru kita. Demikian juga dengan anak-anak kita. Kesolehan kita ini akan menular kepada anak-anak kita. Itu yang dimaksud oleh Nabi.
Almar'u ala dini khalilihi, orang itu kualitas pemahaman agama orang itu bergantung kepada kualitas pemahaman agama dari sahabatnya. Maka yang harus dilakukan yang selain kita melakukan sholat tahajud dan baca Quran, ya jumpai orang soleh. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi yang dilakukan supaya kita bermanfaat? Menebar kebaikan dengan memperhatikan hamba-hamba Allah yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu surat Iqra, surat Al-Alaq, Nabi itu membiasakan 5 amal. Ini sunnah Nabi. Kebiasaan Nabi ini nggak hilang sampai Nabi meninggal. Apa kata Khadijah? Yang pertama, Rasulullah itu adalah taksibul ma'dum, selalu menolong orang yang nggak punya. Orang nggak punya makan dikasih makan oleh Nabi. Itu Rasulullah. Lalu kemudian yang kedua, watahmilul kalla, beliau selalu menanggung beban orang lain. Jadi kalau ada orang yang beban hidupnya sulit, itu dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi. Maka Nabi tidak pernah merasakan kenikmatan sendirian. Beliau setiap kali mendapatkan yang namanya 1/5 dari harta rampasan perang, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, jatah Nabi itu 1/5 dari harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu Nabi bagi-bagi kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin untuk biaya kehidupannya. Ya, watahmilul kalla. Lalu yang ketiga, watasilur rahim. Nabi itu nggak pernah mutusin silaturahmi, termasuk kepada Abu Lahab yang kafir dan memusuhinya. Nabi nggak pernah. Abu Lahab ini musuhin Nabi, ini pamannya Nabi. Nabi nggak pernah bilang, udah paman mulai hari ini kita nggak ada hubungan keluarga lagi. Nggak ada. Nabi nggak pernah keluar kata-kata itu. Meskipun Nabi selalu disakiti kalau ketemu Abu Lahab, tapi Nabi nggak pernah memutus silaturahim. Nah maka yang dilakukan, ya itulah amalan itu yang kita lakukan. Jangan putus silaturahim. Masa gara-gara beda manhaj, beda kemudian jadi putus silaturahmi, gimana ini? Kan gitu. Gara-gara pengajian kemudian jadi nggak tegur-teguran. Emang nanti di hari kiamat dipisah menurut pengajian begitu? Iya kan? Lalu kemudian yang keempat apalagi? Watukrid dhaif, memuliakan tamu. Nabi itu kalau datang tamu, semua makanan dikeluarin, dikasih kepada tamunya. Nggak dipilih-pilih yang enak buat saya, yang nggak enak buat tamu. Nggak begitu, semua dikeluarin. Watukridud dhaif. Dan yang kelima, Nabi itu melakukan peran. Ini nggak pernah dijalankan. Padahal Nabi itu 5 menjalankan. Fungsi sosialnya dimainkan. Jadi bukan cuma sekedar ibadah kepada Allah, tapi juga bagaimana hablum minan nasnya juga kita jaga. Maka sunnah Nabi itu bukan cuma dalam urusan ibadah, tapi sunnah Nabi juga dalam urusan sosial. Jadi bagaimana supaya bermanfaat? Yaitu 5 tadi. Nanti begitu kita meninggal, ini akan menjadi feedback buat kita, balik ke kita lagi nanti. Lihat deh, ada orang Pak, Bu, yang meninggal itu dianterin orang banyak. Ada. Ya, dianterin orang banyak. Jadi ada satu cerita teman saya di Klender. Beliau ketika menyolati jenazah seorang ustadz, ya, disolati di sebuah musola, itu sampai 10 kali gelombang orang menyolati jenazah karena musolanya nggak muat. Jadi ganti-gantian 10 kali. Teman saya tuh heran, kok segini banyak orang yang nyolatin? Kok bisa ya? Di siapa nih? Padahal bukan ulama besar, ustadz biasa, ustadz kampung cuma ngajarin ngaji. Tapi orang itu nyolatin banyak betul. Yang namanya orang meninggal kan gak ada yang diundang. Masa gitu ada undangan, ayo undangan menyolati jenazah, kan gak ada kan gitu. Itu orang spontan aja datang. Ketika ditanya apa amalnya, yang pertama dia gak pernah lepas sholat jamaah. Yang kedua, dia gak pernah lepas kalau ada orang sedang nyolati jenazah, pasti dia ikut. Saya perhatikan Pak, Bu, di masjid-masjid itu kalau ada orang sholat jenazah, ada yang pulang. Udah ada yang nyolatin, kita pulang aja. Wah, salah. Saya pernah nanya kepada seorang jamaah yang begitu, nggak mau ikut sholat jenazah. Kenapa? Udah ada yang nyolatin, Ustaz. Saya bilang, ente mau nggak kalau ente mati nggak ada yang nyolatin? Ya nggak mau, saya pengen disolatin. Nah, kalau mau disolatin, mestinya tadi ikut sholat. Supaya yang nyolatin kita lebih banyak. Kenapa? Rasulullah mengatakan
Kalau ada jenazah disolati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, wajabat lahu syafa'ah, dia wajib mendapatkan syafaat itu kalau dia disolati 40 orang lebih. Yu'minuna billahi wala yusyrikuna bihi, beriman kepada Allah dan dia nggak melakukan perbuatan syirik. Dia nyolatin jenazah, 4 dapat syafaat itu. Kita kan pengen kita matinya selamat ya Bu ya. Maka dari sekarang kalau misalnya ada orang lagi sholat jenazah, ikut. Ya kan, sampai teman saya itu kalau ada pergi kemanapun misalnya keluar kota, di masjid itu ada sholat jenazah, dia ikut Pak. Ikutan, kenapa? Saya pengen nanti ada orang yang nggak saya kenal, kalau saya mati ikut nyolatin jenazah saya. Ya Allah, itu kebaikan yang harus kita uber tuh. Nah itu juga supaya tua bermanfaat. Nah, ini kan yang kecil-kecil nih kan banyak yang dilupain orang nih Pak. Apalagi Pak yang dilupain orang, menjawab azan Pak. Orang azan nggak kita jawab dan nggak pernah berdoa. Coba saya perhatikan kalau di jalan ada orang itu dengar azan, dia santai aja Pak. Padahal kata Nabi, kalau ada azan kita jawab dan kita baca doa setelah azan, kata Nabi apa? Wajabat syafaati, dia punya hak mendapatkan syafaatku nanti. Mohon maaf saya perhatikan yang ngaji-ngaji Pak, kalau anak-anak muda tuh ngaji sampai jam 2 pagi, ya kan, baca sholawatan, Pak lana enggak sholat isya ya Rasulullah, kagak sholat enggak sholat Pak Bu. Tanya, lu pada sholat isya enggak? Kagak, yang penting kan syafaat Rasul. Pale lu syafaat Rasul. Sahabat Rasul tuh sholat, lu gimana? Kan udah sholawat. Siapa yang ngajarin? Ada ustadz saya, sesat tuh. Jadi orang akhirnya menganggap ngaji itu ya begitu. Pak lana, Pak Maulana, tetangga saya, kan begitu. Itu dia nggak diajarkan, padahal yang mendapatkan syafaat itu. Kalau kita dengar azan, setelah selesai, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah, seterusnya sampai raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Insyaallah, ya Allah saya minta nanti diberi syafaat. Habis itu ya tunggu dulu deh, kalau emang waktunya makan kita makan dulu sebentar. Jangan sampai kita lagi sholat kepikiran makan. Ya kan nanti kan bentar lagi azan nih kan, itu jam 12 lewat 3, nggak apa-apa makan dulu. Habis makan ayo kita sholat gitu. Jangan sampai begitu Allahu Akbar, aduh kayaknya soto kudus nih kan gitu kan. Aduh tadi kenapa nggak nyicipin kan gitu kan. Rusak Pak sholat kita kan gitu kan. Ya bolehlah kan ditunda sedikit, jeda sedikit. Kenapa? Ya waktunya mumpung masih di awal waktu sampai jam 1 tuh. Kalau udah jam 1 udah bukan awal waktu. Gitu kira-kira Pak yang bisa kita lakukan. Ini yang sederhana-sederhana yang kita lakukan untuk menambah manfaat di masa tua kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini masa tua yang bermanfaat, gitu ya, Pak Ustadz. Usia kita di sini rata-rata 57. Kalau merefer ke Rasulullah kurang lebih usia kita 6 tahun lagi Ustadz. Nah 6 tahun lagi. Sesuai dengan tema ini pasti kita ingin menjadi orang yang bermanfaat dan husnul khotimah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah ini begini Pak Ustadz, saya punya teman itu ada 3 orang meninggal mendadak. Ini kejadian nyata. Meninggal mendadak dan meninggalnya berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda. Yang pertama itu meninggal lagi sholat subuh. Yang kedua meninggal lagi kerja bakti bersama masyarakat. Nah yang ketiga meninggal lagi makan bersama istri dan anak-anaknya. Pada saat dia sedang menyuapin anaknya, tiba-tiba dia batuk keselak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu seperti itu. Nah di sini Pak Ustadz, kita ini punya aktivitas berbeda-beda. Ada yang aktivis dakwah, ada yang jurnalis,
ada yang kegiatan aktivis sosial seperti SIJUM dan sebagainya, berbeda-beda. Nah, kita pasti ingin berharap husnul khotimah. Nah, aktivitas apakah Pak Ustadz yang termasuk ke dalam kategori husnul khotimah? Nah, sehingga kita berharap kalau kita juga meninggalnya mendadak sedang dalam beraktivitas, kita berharap kita husnul khotimah. Nah, oleh karena itu Pak Ustadz, tolong dijelaskan aktivitas apa saja yang itu termasuk ke dalam husnul khotimah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Ustadz ini sudah ada jawabannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita baca di bab tentang niat. Ya, hadis kedua dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, ya, Rasulullah bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Jadi pernah dulu sebelum Nabi lahir, kata Rasulullah, ada satu pasukan itu ingin menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ard, ya, ketika mereka sampai di kawasan yang namanya Baida, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah sapu itu, Allah sikat semua dari pasukan pertama sampai pasukan terakhir. Lalu kemudian Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Ya Rasulullah, itu bagaimana nasib yang kena azab Allah itu, bahkan yang tidak ada dalam pasukan pun ikut kena. Ya kan? Jadi pasukannya itu yang diserang, tapi efeknya itu mengenai yang tidak dalam pasukan. Maka kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dihancurkan semuanya, kata Rasulullah, thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian nanti mereka dibangkitkan menurut niat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah seperti yang tadi Ustadz tanya. Ada orang bermacam-macam profesi, ada yang wartawan, ada yang aktivis dakwah, ada yang guru, ada yang pengusaha dan sebagainya. Bagaimana supaya matinya nanti husnul khotimah? Maka kata kuncinya ada pada niat. Ketika mereka melakukan pekerjaan, apa niatnya? Maka 3 keadaan tadi yang disebutkan, ada yang meninggal dalam keadaan salat subuh, ada yang meninggal dalam keadaan ketika kerja bakti, ada yang meninggal ketika sedang menyuapi anak. Maka insya Allah ketiga keadaan itu adalah keadaan yang baik. Saya tidak mengatakan yang subuh lebih afdol, enggak. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia meninggal menyuapi anak itu lebih baik daripada orang yang sholat subuh, bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Itulah dia menunjukkan rahmat kepada anaknya, dan itu cara dia berakhlak kepada anaknya, dan itu juga perintah dari Allah, bergantung kepada niat. Atau bisa jadi yang lebih baik adalah yang sedang kerja bakti. Bisa jadi. Kenapa? Kita tidak tahu niat dari yang bersangkutan. Tapi kita bisa pastikan 3-tiganya dalam keadaan baik. Yang meninggal lagi sholat itu baik, yang meninggal dalam keadaan ketika kerja bakti itu baik, dan yang meninggal ketika sedang menyuapi anak itu juga baik. Begitu juga seorang wartawan yang bekerja dan meninggal di tempat kerjanya, insya Allah mati husnul khotimah jika niat dia bekerja adalah li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menyebarkan kebaikan, menangkis kabar bohong, dan menyampaikan kejujuran. Maka insya Allah itu Allah catat mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini berdasarkan hadis ini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, nanti mereka dibangkitkan menurut niat mereka. Karena itu mari kita setiap hari melakukan tajdidun niat, memperbaiki niat, memperbaharui niat, wa taslihun niyah, dan memperbaiki niat. Niatnya kita lempengin lagi, kita lurusin lagi.
Kita datang ini sebenarnya buat apa sih niat kita? Kita benerin. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya kita balikin niat itu karena Allah. Itu Ustaz. Jadi bagaimana kuncinya? Ya niatnya dibenerin. Termasuk niat kita berkeluarga. Karena tidak sedikit teman kita yang udah kawin cerai. Ya saya yang umur 47, teman-teman saya yang kawin udah 4 kali, 5 kali banyak Pak. Udah kali ganti-ganti pasangan gitu kan. Teman saya, bukan saya alhamdulillah masih satu Pak gitu kan. Karena muwahidun, ya kan kelompok satu. Ya kan teman-teman saya udah ganti, istri ganti, yang ini ganti suami. Sampai tanya, Tat apa sih biar nggak ganti-ganti? Ya niatnya. Ente niatnya apa? Kalau niatnya karena cuma kenikmatan itu bermacam-macam bergantung pada levelnya. Tapi kalau niatnya ridho Allah, ente pasti ada rasa takut. Kenapa? Takut Allah tidak ridho. Nah, itu jadi kita niat. Tidur aja kita harus niat. Jangankan tidur, makan kita harus niat nih. Kalau niat makan kita hanya untuk kenyang, nggak ada pahala. Tapi kalau niat kita makan, saya niat makan supaya badan saya kuat beribadah, ada pahala. Ini makan niat nih, mau baca mau makan, bismillah saya niat makan, niat supaya kuat badan ini dibawa ibadah, pahala. Tapi kalau makan, apalagi makan cara orang Jawa Tengah, gaya orang Tegal, baduk, gitu kan, nggak ada pahalanya Pak. Makan gitu kan, nggak ada pahalanya. Kenapa? Ya karena tidak ada niat. Ngasih nafkah nih Pak, kita ke istri kita nih, kalau niatnya saya niat ngasih nafkah menegakkan aturan Allah dan supaya nafkah ini menjadi harta bermanfaat, dapat pahala. Kan kebanyakan orang ngasih nafkah, ngasih aja Pak, Mam udah transfer tuh, kan gitu kan. Ini dijawab, makasih, cuma gitu doang, nggak ada ijab kabul. Coba kalau ada ijab kabul, Pak aku terima nafkahnya karena Allah Ta'ala, semoga nafkah ini membuat rumah tangga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah soleh semua anaknya itu. Ya kan, maksudnya laki semua soleh. Sebab kalau yang ada perempuan solehah kan gitu kan. Insya Allah keturunannya jadi bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz atas kajian hari ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih jazakallah khairan kepada Pak Ustadz dan kepada teman-teman yang hadir. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat kita semuanya, dan majelis ilmu Thalibul Ilmi 385 menjadi barokah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup Pak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz untuk berdoa dan untuk juga sekaligus menutup pengajian ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita manfaatkan waktu yang berkah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga makin bertambah keberkahan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaik taubatan nasuha, taubatan nasuha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar warzuqnal jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Orang tua, orang itu kalau sudah mulai masuk ke masa tua, maka dia akan muncul kebiasaan-kebiasaan semasa mudanya.